Oke, gini, kalau misalkan kita lihat penampilan dari timnas Indonesia kemarin, memang harus perlu diakui juga ya, Arab ini seolah lebih ready, lebih siap untuk menghadapi pertandingan kemarin. Timnas Indonesia startnya begitu shaky gitu menghadapi mereka. Dan kalau misalkan kita ngelihat lagi lawan yang akan dihadapi nextnya, Mas Sabto, Irak, ini gimana sih mereka karakter permainannya dibandingkan dengan Arab Saudi? Sama, pasti mereka juga mempersiapkan diri. eh, Walaupun mereka sudah unggul jauh dibanding kita, kalau kita bicara head to head ya. Kita bicara head to head, 3 pertemuan kita kalah terus. Di Jakarta pun kita kalah gitu. Artinya secara psikologi mereka lebih merasa oh Indonesia memang di atas kita dari sisi permainan dan juga hasil yang didapat gitu ya. Tapi kan ini tim kita yang totally new dari pertemuan terakhir melawan mereka di round 2. Kita jauh mendapatkan pemain-pemain baru dan jauh lebih berkualitas. Harusnya itu bisa kita manfaatkan gitu. Cuman kan Irak tuh juga negara yang lebih gritty dibanding Arab Saudi. Gaya bermainnya tuh lebih determinan, lebih agresif, duel-duelnya pun lebih keras dibandingkan pemain-pemain Arab. Kemarin nyaris kita nggak lihat duel keras yang dilakukan Arab ya. Mereka begitu tenang karena mereka begitu nyaman dalam memainkan bola sehingga mereka tidak butuh untuk tampil ekstra keras. Mungkin di akhir-akhir pertandingan di mana mereka akhirnya mendapatkan kartu karena kita akhirnya bisa nekan di di akhir-akhir itu akhirnya membuat mereka agak sedikit keras. Tapi kalau Irak dari awal mereka akan melakukan itu. Pressing mereka kenceng, turnover mereka kenceng, gimana mereka lakukan transisi juga bagus sehingga tidak mudah jelas lawan yang akan kita hadapi. Kan kita selalu bilang bahwa Irak kita menang lah lawan Arab nih yang menjadi kita harus bisa mencuri at least 1 poin lawan Irak yang menang. Tapi ya jangan langsung mengamini itu atau menelan itu mentah-mentah bahwa kita udah pasti menang lawan Irak. We have to earn that win. How? Ya tadi itu. Lu udah nganalisis mereka belum? Terakhir mereka lawan Thailand lah ya, kemarin di Piala Raja. Dari situ lo udah lihat seperti apa permainan mereka. Itu pun nggak lengkap ya, squad mereka tuh bukan yang terbaik juga. Si Ali Jasim kayaknya nggak dipanggil ya waktu itu. Main under 23 dia. Iya, makanya beberapa pemain yang lu tahu pemain-pemain kuncinya siapa yang lu harus kawal betul-betul, lu nggak kasih ruang, nggak kasih peluang untuk passing lane-nya lo tutup yang segala macamnya itu ya kita harus melakukan itu. Gua senang sekali melihat permainan kita di 20 menit terakhir ketika lawan Arab Saudi. We enjoy the game. Kita bisa melakukan atau mencoba untuk melakukan beberapa creativity ya, dari tadi masuknya Tom Haye, ada lubang-lubang di mana yang bisa kita manfaatin, crossing bisa datang, bola-bola jauh bisa kekirim dan kita ngotot untuk memenangkan duel. Itu kan yang bare minimumnya itu. Kalau lo nggak bisa nguasain permainan, lo nggak bisa nge-create chance, paling nggak dalam duel lo bisa menangin duel lah. Itu yang harus dilakukan dulu. Lo paksa gimana caranya lo rebut bola. Kalau bola lo kerebut, lo coba dalam waktu 5 detik lo rebut bola itu lagi. Ketika lo berduel, lo kalah bola pertama, lo pastiin bola kedua lo bisa menang. Yang kayak gitu-gitu tuh udah harus menjadi standar dulu. Baru kita bicara how we can bongkar lini pertahanan mereka. Tuh Mas Aryo tadi nyinggung kan, Coach PK juga nyinggung kan, dia bangga pemainnya tampil kayak singa. Sebenarnya kayak singa itu tuh, 20 menit terakhir dan 10 menit pertama itu baru kayak singa menurut gue. Sisanya dan 20 menit terakhir kan berarti sudah ada pergantian-pergantian. Setelah pergantian, setelah revisi dari beberapa posisi. Jadi itu sebenarnya kayak singanya di 20 menit terakhir itu. Dan bisa aja line up yang diturunkan adalah line up yang menyelesaikan pertandingan menghadapi Arab kemarin gitu. Seperti itu, karena tampil lebih menggigit, lebih berani, lebih banyak menang duel, kirim bola langsung ke depan dan terbukti ada error dilakukan oleh Saudi. Itu kan kerap kali harus kita lakukan. Dan kalau berkaca dari Irak tentunya sebenarnya kita ketika kalah di GBK juga selain karena faktor 10 pemain kita juga ada peluang itu cukup banyak. Ada si Ragnar hampir golnya. Di Ragnar 1 lawan 1, habis itu ada momen kita transisi pindahin bola secepat mungkin dari kanan ke kiri, dan gua rasa kenapa gua akhirnya kembali, kayaknya mungkin nanti kita bakal review juga prediksi formasi ya. Kayaknya bakal pakai 3-4-3 karena untuk memanfaatkan lebar lapangan, Irak tuh cukup kesulitan ketika menghadapi situasi kayak begitu. Jadi situasi pemain-pemain yang kita main kayak wingback itu bakal lebih menguntungkan bagi kita. Dan Irak sendiri, walaupun tadi di kolom komentar udah banyak yang ngasih komen katanya Aiman nggak main, si strikernya yang jago duel-duel itu dan selalu main bagus kalau lawan kita, tapi gue takutnya cuma main games doang gitu, cuma ngelempar isu kalau dia cedera tapi taunya beda mas, takutnya cywar doang. Gue takutnya gitu karena banyak pelatih sekarang udah mainin cara kayak begitu. Jadi kita tetap antisipasi si Aiman ini bakal tetap main dan kita harus ready untuk menang duel dan
mainin kayak singa di 20 menit terakhir itu gue mau lihat dari awal sih. Kuncinya. Termasuk kalau misalkan kita lihat, semoga ada beberapa nama seperti yang menghadapi Arab Saudi, ada beberapa nama yang sebetulnya tampil juga sangat baik gitu ya. Diharapkan nama-nama ini bisa tampil juga all out ketika menghadapi Irak nanti, karena bisa menjadi satu-satu mungkin kesempatan satu lagi nih buat kita untuk bisa lolos ke World Cup. Dan termasuk nih nama yang mungkin Natasha pengen sebutkan adalah PAS dan juga Dix. Gimana Bang Bes melihat dua nama itu? Ya, di balik kekalahan tim nasional Indonesia lawan Arab Saudi memang ada nama-nama yang mencuat ya. Betul. Salah satunya adalah Martin PAS. Banyak orang bilang kalau bukan dia kipernya mungkin bisa udah banyak. lebih Karena di kebobolannya. fase grup yang cuma 3 negara ini, perbedaan gol itu sangat penting. Krusial. Selisih pasti nanti akan dihitung. Kalau kita seri aja kita masih ada kemungkinan untuk bisa lolos di fase selanjutnya. Kalau Arab Saudi bantai Irak misalnya, gitu. Tetapi kalau kita bicara Irak, Irak itu berbeda dibanding Arab Saudi. Arab Saudi menurut saya adalah tim yang teknikal, punya teknik, sedangkan Irak lebih ke fisikal. Mereka banyak mengandalkan bola-bola crossing. Salah satu negara di fase round Piala Dunia ini yang paling banyak melakukan crossing. Tadi si Rizal udah nyebut strikernya Aiman itu banyak sekali dikasih bola-bola crossing. Terus kedua adalah nanti akan banyak duel menurut saya karena memang mereka mengandalkannya fisik. Nah, di sini Indonesia kalahnya di recovery kalau menurut saya. Sebelum pertandingan kita udah kalah dari segi recovery. Kenapa? Karena kita main di pertandingan kemarin tanggal 8 ya. Terus kita langsung main lagi tanggal 11 waktu Arab. Ini waktu recovery-nya sangat singkat. Otomatis setelah pertandingan kalau kita pelatih, besokannya pasti akan recovery training. Baru lusanya baru masuk ke latihan inti, di mana itu udah official training. Jadi waktunya sangat-sangat mepet. Jadi istilahnya pelatih ini bertaruh. Apakah dia mau recovery training, apakah langsung memainkan tacticalnya dan segala macam sambil memikirkan pemain yang main di atas 45 menit. Biasanya kita pelatih melihat pemain di atas 45 menit tentu akan punya waktu recovery yang lebih panjang dibanding pemain yang lain. Seperti itu. Jadi sebelum tanding pun lawan Irak, Indonesia sudah kalah dari segi recovery. Tapi belum tentu dari hasil akhirnya. Betul, dan tentunya siapapun starting 11 nantinya akan dipilih oleh Patrick Kluivert dan juga tim. Semoga bisa ya memberikan kemenangan menghadapi Irak nanti. Dan langsung aja kalau gitu Bang Bes yang akan menjelaskan perkiraan dari starting 11 yang akan digunakan untuk menghadapi Irak di pertandingan berikutnya. Let's go, silakan Bang Bes. Oke, ini berasa kayak di ruang ganti ya, jadi suaranya agak bersemangat sedikit. Ayo coach. Ini prediksi formasi menggunakan logika dan hati. Ya kan, nggak bisa dipisahkan nih dua-duanya nih. Jadi pertama tentu Martin PAS masih ada di kiper. Terus saya memilih formasi 3-4-3. Walaupun tadi saya bilangnya main 3, main 4 itu sama, yang penting kerapatannya yang paling penting, compactness. Tetapi di sini saya melihat pemilihan pemain tim nasional Indonesia beberapa tahun terakhir, komposisinya atau bahan-bahannya itu cocok untuk main formasi ini. Kenapa? Kita tahu pemain-pemain yang ada di sini, ini sudah terbiasa bermain dengan formasi ini juga. Di center back kanan akan ada Rido, terus center back tengahnya ada Jay, terus ada Hapner di kiri, karena memang natural, kalau kita mau build up, kita butuh pemain yang bisa pakai kaki kirinya lebih unggul. Nah, di sini Hapner bisa jadi solusi selain di aspek defensif. Terus di kiri harapan saya tadi juga Calvin Verdong katanya hasil MRI-nya bagus, kemungkinan bisa main, jadi saya pasang Verdong. Terus di kanan kita juga dapat informasi bahwa yang melakukan press conference adalah Kevin Dix. Jadi kebetulan juga main bagus kemarin ya, sekalian aja dia main juga di sini. Dan di tengah ada Pelupesi dan Tom Haye. Menurut saya kemarin yang jadi pembeda game changernya adalah Tom Haye di pertandingan kemarin. Sepak bola lebih direct, lebih ke depan. Terus kita langsung ke nomor 9, Ole Romini. Kemarin juga jadi target passing di Indonesia. Sangat bagus. Kalau dia bisa main pertama, lebih baik dia main di pertama. Terus dua ini, pemain yang saya pilih karena saya menggunakan hati. Ada Egy Maulana Fikri, karena pertandingan nanti akan fisik. Jadi kita ruang juga sedikit, jadi kita butuh pemain yang kreatif, pemain yang bisa main di antara lini, pemain yang bisa cepat mengambil keputusan dalam ruang sempit. Di situ ada Egy Maulana Fikri dan cocok juga kaki kiri dia. Dan di sebelah kiri ada Stefano Lillipali. Dia pemain yang pengalaman, juga bisa main ke dalam ke lini tengah untuk menciptakan menang jumlah. Cukup dengan pengalamannya dia. Dan kalau kita lihat di formasi ini, kemungkinan besar Irak akan main di formasi juga 4-3-3 dengan menggunakan formasi seperti ini. Ya,
Jadi kalau kita pelatih biasanya kita akan menulis formasi lawan. Nah ini bagusnya adalah ketika kita main pakai 5, ini otomatis Verdong akan turun dan juga Dix akan turun. Di sini akan menciptakan cukup ketebalan yang kemarin itu jadi masalah ketika rest defense kita keluar untuk menyerang. Ketika kita kena serangan balik kita keteteran hadapi Arab Saudi. Tetapi kalau kita main seperti ini akan ada selalu 1, 2, 3 orang minimal di belakang yang akan menjadi poros. Terus ini nanti akan ada striker, kemungkinan besar akan ada banyak crossing dari dia punya fullback ataupun sayap. Ini juga bisa diantisipasi karena Verdong bisa akan langsung berhadapan dengan dia punya fullback. Dan juga di sini ada cukup pemain tengah. Ya, dan dari pertandingan melawan Arab Saudi yang patut kita perbaiki mungkin bisa lebih baik adalah cara kita melakukan pressure. Di mana di pertandingan sebelumnya kita nge-press pakai 9 dan 10. Mungkin di pertandingan lawan Irak kita bisa nge-pressnya pakai Ole dan juga Stefano dan Egy. Jadi nge-press pakai 3 langsung di atas. Dan nge-press pakai 3 maksudnya gimana? Jadi ketika bola di salah satu center back, maka Ole Romani akan keluar ke sini dan diikuti oleh Egy di sini untuk menutup ruang ketika dia mau back pass ke sini untuk menciptakan peluang. Dan kalau bola sudah ke right back kanan, maka Stefano di sana akan keluar untuk nge-press. Dan 2 orang gelandang ini akan cukup solid saya rasa untuk bisa menahan gempuran pemain-pemain Irak seperti itu. Siap Bang Gebes, terima kasih banyak untuk ini ya, berasa di seperti ruang ganti beneran. Kita berasa jadi pemain gitu. Iya, Oh, itu ngikutin banget. pemainnya di bawah tadi tuh. Pemain. Pada dengerin nggak nih Anjar tadi. pemain? Tactical Ingat ya, board. 3, Dia 4, 3. sampai bingung dia. Hah? Instruksi itu. Oke, ada yang ingin ditanggapkan? Mungkin ditanggapin dari Rizal dulu deh mungkin ya. Iya. Dari starting 11 3-4-3 dengan pemain-pemain yang tadi udah dijelasin Yup. sama Bang Bes. Menarik ketika kembalinya Verdong ya, karena Ya. kalau berkaca dari uji coba bulan lalu kayaknya Verdong emang pemain yang paling disiapkan untuk di line up gitu. Ya. Karena dia bisa menawarkan sesuatu yang seger banget ketika di uji coba bulan lalu. Tapi yang gue kepikiran, walaupun gue beda nih penempatan dari sayap kanan ya, karena Sayap gue kanan, menaruh oke. Similiano, sedangkan Bang Bes menaruh Egy. Tapi gue bisa paham gitu, karena ketika game lawan China di babak pertama itu chemistry antara Egy dan juga Ole itu mainnya bagus banget menurut gue. Tektokan antara mereka berdua, abis itu cara mereka menjemput bola, abis itu cara si Ole melebar dan Egy yang mengisi ke tengah itu terjalin begitu bagus ketika di babak pertama menghadapi China. Jadi besar kemungkinan ini bisa aja dilakukan, dan Egy ini kan pemain yang udah banyak banget ditunggu-tunggu tapi jumlah menit mainnya nggak sesuai gitu kadang ketika bersama timnas, baik karena dia faktor cedera atau faktor karena taktikal, tapi banyak apesel lah. Momen kita udah nunggu dia tapi tiba-tiba dia cedera. Jadi gue harap kalau dia pertandingan besok bisa tersedia dan ini adalah opsi yang bakal diambil untuk bisa menghadapi Irak dari awal, gue rasa ini opsi yang menarik banget untuk memainkan Egy dari awal karena chemistry dia sama Ole itu udah terjalin menurut gue. Ada yang mau dirubah Mas Sabto? Gue kalau 7 ke belakangnya udah pasti sama ya, Ya. Ridho. Walaupun gue bukan tergelitik ya. Pengen juga sih ngeliat 4-4-2 tetap bisa, atau 4-3-3 tetap bisa bermain. Tapi yang teruji kita berapa kali dari sisi defense, compactness tadi lah yang dibicarakan oleh Bes adalah komposisi 3 back, di mana Ridho J. Hubner kan emang proven ya dalam beberapa pertandingan selalu bisa menghadirkan ketenangan. Bahkan koreksi yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya di China adalah masukin Ridho akhirnya kan untuk kembali bermain dengan 3 back. Jadi ya tetap dengan 3 ini, Dix tetap main di kanan, Verdon di kiri, Hai Pelupesi wajib menjadi starter. Oleh Romani pun seperti itu. Cuman untuk 2 pengapit di depannya, gue sih tetap melihat Miliano Jonathans untuk di sisi kanan, dan di kirinya gue tetap kayak Dean James sih. Sebetulnya Dean James, oke. Dean James karena mungkin di awal karir dia bermain di situ, tapi kan belakangan akhirnya mundur terus wing kiri, lalu akhirnya di fullback kiri gitu kan. Tapi dia nggak pernah kehilangan kemampuannya untuk bisa menghadirkan crossing, bisa melakukan penetrasi, bahkan bisa melakukan tembakan dari sisi kiri gitu. Jadi ya gue tetap melihat Dean James sebagai pemain yang bisa masuk dari sektor kiri. Sementara kanan Milano Jonathans. Kalaupun ada perubahan ya mungkin Ragnar bisa juga ada di situ. Egy at some point of the game menurut gue bisa dicoba juga. Tapi kalau start kayaknya kalau bagusnya dia harus ada Ricky Kambuaya sih. Kalau dia ada di situ dia lebih nyambung gitu. Tapi ya tergantung bagaimana situasinya ya. Dan lagi-lagi
seperti apapun kita siapkan starting 11, kalau nggak works, gue masih menunggu in game management tadi. Kalau istilahnya best apa tadi? Running with the, apa? Coaching on the run. Coaching on the Coaching run. on the Jadi run. ngelatih sambil lari-lari gitu. On the Coaching ketika run. pertandingan lagi berlanjut. Ya Sambil estafet. itu yang lebih utama. Tadi kan gue bilang syarat utama bagi kita untuk bisa setidaknya melawan, meladeni, mendapatkan hasil yang optimal dari Irak adalah ya tadi bare minimumnya tadi, determinasinya, kengototan segala macam. Lu nggak harus mikirin apa-apa lagi selain gimana gue menangin duel. Udahlah, semua pemain tuh harus berpikiran seperti itu. Sama first touch itu adalah hal yang utama banget. Kemarin kita first touch-nya ya harus diakui berantakan ya. First touch hilang di level seperti ini, lu nggak bisa kehilangan first touch. First touch lebar setengah meter, apalagi semeter, hilang bola, udah cepet banget. Secepat itu lawan tuh bisa mengendus peluang yang bisa mereka dapatkan. Kalau first touch kita jelek. Arab kemarin yang bisa membuat mereka nyaman, first touch-nya bagus banget. Tiap pemain dioper nggak ada yang hilang dari penguasaan mereka. Jadi bola tuh walaupun nggak sering mereka megang possession-nya nggak jauh gitu, tapi setiap dapat bola mereka bisa kuasain. Nah itu kan yang utama seperti itu. Jangan sampai kehilangan bola-bola yang secara dasar ya harus kita kuasain. Itu dulu sih. Oke, itu basicnya ya yang harus bisa dikuasai nanti menghadapi Irak. Bang Bes, tapi ini menarik ya karena pada setuju menggunakan 3 back ternyata berarti nanti kalau misalkan lolos tetap pakai ini dong formasi 3 back ini ya, nggak pakai 4 backnya Kluivert nih gimana? Sebenarnya kita nggak usah paksakan ego kita ya Oke. untuk bermain 4 back, main 4-3-3. Memang indah, memang cantik. Tetapi kalau yang berjalan di Indonesia nya main pakai 3, main pakai 5 dan itu efektif, ya kenapa nggak kita pakai gitu kan? Oke. Terus juga di sini sedikit saya koreksi. Penggunaan formasi yang saya pilih sekarang ini juga berdasarkan dengan waktu recovery yang singkat. Ya, Jadi saya tidak banyak pakai pemain yang bermain di pertandingan sebelumnya karena memang kebanyakan dari mereka bermain di pertandingan sebelumnya dengan waktu menit yang lebih banyak. Iya. Hanya mungkin Dix, Jay dan Pelupesi yang pas yang bermain di situ. Dan satu koreksi terakhir mungkin Stefano. Kalau dia tidak main mungkin di situ bisa dimainkan oleh Ricky Kambuaya. Oke. Di mana itu bisa jadi opsi. Kenapa? Karena di pertandingan sebelumnya ketika berhadapan lawan Cina dan Bahrain kalau nggak salah, dia bermain di sayap kiri. Ya. Yang waktu dia main masuk ke babak kedua, dia main di sayap kiri, tetapi dia bukan sayap. Dia lebih banyak main ke lini tengah, bantu di lini tengah dan eksploitasi ruang di sayap kiri. Ini bisa jadi opsi juga sebenarnya. Kambuaya karena main di area tersebut bisa mengcover di kiri tapi juga bisa jadi pressure di area tengah gitu karena ada momen dia ketika lawan Bahrain ngasih Trivela yang gagal dimaksimalkan oleh Eliano. Habis itu di game lawan China dia dapat penalti gara-gara dia juga. Jadi ini pemain yang menarik banget untuk ada di atas lapangan dan mungkin kesamaan dari kita bertiga nih backline-nya sih ya. Tiga-tiganya personelnya sama semua gitu karena ini Betul. personel yang Udah paling bisa pakemnya ya. pakem, Betul. paling bisa menawarkan kenyamanan bahkan 7 dari 8 kali mereka main bareng secara bersamaan di 3 di belakang tuh 7 kali clean sheet gitu. 7 dari 8. Satu gamenya Jepang kita lepas lah Oke. karena itu udah calculated loss banget tapi ini emang 3 yang paling bisa diandalkan dan kalau versi gue sih Dix gue cadangin ya karena tadi gue ngeliatnya belum oke. press conference gue belum tahu kalau dia mendampingin si Coach Patrick untuk press conference tapi pertimbangan gue karena kalau mau back to basic ya back to basic sekalian dengan memainkan Sandy Walsh ada di kanan gitu karena ini tim yang udah teruji udah berkali-kali mereka main bareng backline seperti ini dan bisa bikin situasi 5 di belakang dengan Verdong ada di sana jadi ini situasi yang menurut gue menarik untuk bisa melihat siapa yang ada di sayap back kanan nanti. Mungkin bisa jadi Kevin Dix, tapi kekhawatiran gue adalah Kevin Dix bersama klubnya, dia udah lama juga nggak main di posisi itu gitu. Dia banyak main sebagai center back dan sebagai center back pun di klub bisa dikatakan lagi shaky banget karena klubnya juga sering dibantai musim ini, pelatihnya juga habis dipecat. Jadi menurut gue menarik untuk melihat penempatan posisi dari Kevin Dix di pertandingan besok. Ya, hopefully pokoknya apapun itu semoga starting 11 ini bisa sekali lagi ya membawa kemenangan menghadapi Irak nanti dan mungkin pertanyaan penting juga sebelum kita mengakhiri DPI kali ini adalah apakah nanti hasil menghadapi Irak akan juga menentukan nasib dari Kluivert, Mas Akto? Menentukan kelolosan kita dulu aja deh ya. Itu ya, itu dulu. Yang Kalau nggak lolos, Kalau Amit-amit kalau nggak ya. lolos. amit-amit. Waduh. Opsinya kan ada tuh, lolos dan nggak lolos. Kita kan pengennya lolos juga sih ya. Pasti pengennya pasti, lolos pasti jelas, inginkan. pasti pengen lolos gitu. Tapi kalau nggak lolos, dengan apa yang sudah dicoba dibangun gitu ya, maksudnya dari mencoba sepak bola yang filosofinya linear ya, dengan gaya bermainnya sama di setiap kelas usia. Artinya kan sebetulnya kita mencoba something untuk future, untuk kedepannya
kita ingin mencoba bermain seperti apa. Itu kan kalau sudah dibangun ya hasilnya bagus atau tidak ya harus tetap dipertahankan. Kalau dari sisi filosofi yang sudah dibangun. Tapi kalau dari sisi ucapan bahwa pelatih ini akan memperbesar peluang kita masuk ke Piala Dunia, ya kalau nggak masuk ya harus ada pertanggungjawaban juga gitu kan. Nah, jadi ya tergantung kita mau lihat dari sudut mana. Ya, namanya pelatih pasti akan menghadapi yang namanya evaluasi. Wajar itu. Di mana-mana pasti ada evaluasi. Tapi kalau saya sebagai pribadi nih, saya sebagai pelatih di Indonesia, tentu harapan kita adalah lolos ke Piala Dunia. Semuanya pengen gitu kan. Dari kecil kita nonton bola, kita ingin dukungnya negara kita sendiri, bukan Italia, bukan Inggris, bukan Belanda, bukan negara-negara manapun. Tetapi kalaupun nggak lolos, harapan saya adalah mungkin Indonesia harus berbenah di pembinaan usia muda, di grassroots. Kalau kita ngelihat nih pelatih, anak-anak banyak tuh yang pengen jadi pemain bola, mereka punya mimpi, mereka punya idola. Harus dikasih kesempatan, harus dikasih liga yang bagus di usia muda, infrastruktur yang bagus, pelatih yang bagus. Nanti ketika mereka naik di level senior, main di liga profesional, liganya juga bagus. Akhirnya apa? Nanti ujung-ujungnya timnasnya juga yang akan bagus gitu. Cuma gue udah dirangkum dengan sangat bagus karena ini pertanyaan kalau buat gue yang jawab, if I speak I'm in big trouble nih. Itu dia maksudnya tujuannya. Tapi kalau gue pribadi yang lihat sporting director kita udah Belanda, technical advisor kita juga udah Belanda, pelatih kelompok umur kita juga udah Belanda. Nutrisionis. Kalau sampai nutrisionisnya juga arahnya kental Belandanya. Kalau sampai setelah ini kita amit-amit nggak lolos memecat pelatih, gue rasa itu resikonya juga besar juga gitu. Karena segala sesuatunya udah dipersiapkan untuk arahnya tuh udah bersama tim kepelatihan yang ini. Karena dari kelompok umur, technical advisor, sporting director udah Belanda. Jadi menurut gue apapun hasilnya kayaknya kita masih akan ngeliat Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia sih. Kalau faktor sekeliling dia ya, karena Belanda-Belandanya itu. Jadi menurut gue apapun hasilnya kita akan tetap ngeliat, tapi evolusi tetap jalan. Evolusi tetap jalan, tapi kita pelatihnya tetap Kluivert. Tapi gini, ngomong-ngomong dari tadi kita ngomongin Patrick Kluivert, sebetulnya malam hari ini kita juga punya surprise untuk para pundit dan juga JM Team semuanya, karena kali ini kita kedatangan seseorang spesial yang ada di control room saat ini. Silakan Abrar, ditonton gitu. Dia dari tadi dengerin ya. Jadi ambil masukan-masukan. Ambil masukan-masukan positifnya. Betul. Maaf, tadi dia nggak gerak soalnya lagi masuk angin. Jadi agak kaku gitu ya. Kena dia. Semoga tadi mendengarkan ya keluhan kita dan juga evaluasi dari kita semua. Oke, guys, sebetulnya mimpi kita, harapan kita ini hanya satu. Kita pengen banget untuk bisa melihat timnas Indonesia untuk melaju ke World Cup ya di Piala Dunia 2026. So, harapan tentu jelas kita pengen ngelihat Indonesia bisa mengalahkan Irak. Tapi sebelum kita ngelihat Sawaran, Natasha pengen tahu dong sedikit, mungkin bisa jelasin sama Mas Sabto, kans kita nih gimana sih nanti menghadapi setelah kalah dari Arab Saudi? Hitung-hitungannya secara singkat gimana Mas Sabto untuk kita tetap bisa lolos? Untuk lolos langsung ya? Kondisi yang paling menguntungkan kita dan akan membuat kita sebagai pemuncak klasmen adalah kalau kita bisa menang dengan 2 gol melawan Irak dan Irak mengalahkan Arab Saudi dengan selisih 1 gol. Itu yang akan membawa kita peringkat 1 dan langsung lolos ke Piala Dunia. Skenario di luar itu kita bisa ada di peringkat kedua. Kalau kita menang sudah pasti. Kalau kita imbang, Iraknya harus kalah dari Arab Saudi, baru kita bisa lolos juga ke round 2. Sementara kalau kita nggak menang dan imbang, Iraknya juga nanti misalnya imbang lawan Arab Saudi, ya Irak yang lolos ke situ gitu. Jadi ya pengen banget yang skenario pertama, tapi kayaknya sulit ya. Aduh, Tunggu to be true. Kayaknya kalau gue pribadi tetap melihatnya kita akan melaju ke round berikut. Baik, kalau gitu Mas Sabto terima kasih, dan kita akan langsung juga bacain saweran terakhir dari teman-teman semua. Dari Septian 25.000, terima kasih Septian. Rizal, menurut lu kalau Kluivert gagal buat Indonesia masuk World Cup, apakah layak dipecat atau stay dulu? Tadi sudah dijawab sama Rizal. Stay dulu katanya ya. Dari Jaidan 25.000, terima kasih. Katanya gini, masih ada peluang juara grup kalau menang besar lawan Irak. Betul, seperti yang tadi sudah dijelasin sama Mas Sabto. Terus Irak menang lawan Saudi, tapi kayaknya berat banget. Berat, pressure jelas ya, pasti ada menghadapi tim Irak nantinya. 25.000 dari Kimo, terima kasih Kimo. Senin ada Nesa, Rabu ada Evelyn, Jumat ada Natasha. Minggu ini penonton happy. Kita sih happy
happy juga kalau kalian Iya. happy JM Team semuanya. Next ada Natasha Gio. sibuk soalnya Natasha. Enggak, tapi hadir kan aku. Next ada Gio 25.000, terima kasih Gio. Lawan Arab wasitnya bagus, mainnya jelek. Oke, nanti lawan Irak takutnya kebalik, main bagus, wasitnya jelek. Nah, Tapi ini mah apa sih ya bener-bener bener plot kata- twist sih. Kan kita ribut nggak mau wasit dari Timur Tengah. Iya. Oke nih dapat nih wasit dari Asia Timur nih. Toto Taunya. Timur Tengahnya bagus. Aduh. Plot twistnya Asia Timurnya jelek. Itu menarik Jangan. tuh tadi pesannya tadi ya. Gio. Dari pecinta timnas, yeay, Wih, wih. 25.000, terima kasih. Mohon pencerahannya para pundit JMTV secara logika Yakob dan Klok yang tidak optimal kenapa nggak diganti? Mohon penjelasannya. Tadi sudah dijawab ya secara terperincis banget oleh para pundit kita. Dan terakhir dari Brandom 25.000, terima kasih. Halo Natasha, cuma mau nyapa aja. Ih, Halo juga Brandon kalau gitu. nggak apa-apa. Nyapa boleh. Dari Faris nih 25.000, thank you Faris. Untuk Bang Bes nih ya. Kalau kita masuk ronde 5 lebih susah nggak sih lawannya daripada Arab? Kalau menurut gue lebih susah karena kemungkinan besar di sebelah kayaknya itu antara Qatar atau UAE. Feeling gue Oman kemarin draw tapi ya kayaknya Oman bakal keluar lah. Karena Oman mirip-mirip kita ininya, dia punya status. Mereka bukan unggulan, outsider mereka pot 3, mereka main 2 kali berturut-turut, mereka bakal kelelahan nih lawan UAE. Nah nanti UAE sama Qatar yang akan menentukan. Tapi Jadi dia antara bisa dua- nahan Qatar ya. Bisa nahan Qatar, hebat juga. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita berpisah sama JM Team semuanya. Saya mau ucapin terima kasih banyak untuk Mas Sama-sama, Sabto, Nat. Rizal, terima kasih, Bang Bes juga terima kasih banyak. Dan itulah dia JM Team semuanya perbincangan kita malam hari ini. Semoga tentunya membuat kalian juga happy ya menyaksikan kita. Dan sebelum berpisah kita pengen bilang terima kasih banyak buat ini ada Roro Jonggrang. Aku bacanya Roro Jonggrang ternyata untuk LED ini. Kirain ada project candi apa gitu. Oke, dari Roro Jonggrang Indonesia buat LED-nya, buat JM Team. Terima kasih banyak ya LED kita. Tadi aku udah lama gak kesini, tiba-tiba baru makin keren Oh, juga besar nih sekali. studio. Oke, JM Team semuanya sekali lagi terima kasih banyak udah nontonin kita. Kita akan berjumpa lagi di Jumat depan berikutnya di DPI. Akhir kata, Natasha Jerwadia pamit undur diri. Jangan lupa kita dukung Timnas Indonesia yang akan bertanding menghadapi Irak. Let's go. Yes, all the way. Kita doakan yang terbaik. Semoga bisa meraih hasil yang optimal, menang harapannya ya. Amin. Oke, Amin. kalau gitu kita pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye. See you next time.